Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dalam rangka melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh dengan berjamaah, dan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang beriman. Hal ini tercantum dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Anfal ini terdapat 5 ciri orang yang beriman. Yang pertama yaitu innamal mu'minuna, yaitu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu ketika mereka atau apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Jadi yang pertama adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu ketika disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Maka dari itu, ketika kita mendengar nama Allah, apa yang terjadi dalam diri kita, yaitu ketika kita disebut nama Allah, hati kita bergetar dengan kita takut akan siksa Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita melaksanakan semua perintah-perintahnya.
termasuk dalam hal ini kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat dan untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang mukmin, ya, yaitu melaksanakan ibadah siam Ramadan. Karena puasa ini adalah hal yang sangat pribadi, artinya puasa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sawmu li wa ana ajzibi, puasa hanya untukku, maka aku beri pahala kepada orang yang berpuasa. Jadi ketika kita melaksanakan puasa itu tidak ada orang yang tahu apakah kita puasa atau tidak, karena yang tahu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika disebut nama Allah, hati kita bergetar. Tidak hanya sekedar disebut, hanya kita mendengar gitu aja, tapi hati kita itu bergetar. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut hanya kita mendengar gitu aja, tapi hati kita itu bergetar. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, yaitu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Jadi ketika dibacakan Al-Quran sebagai ayat Allah atau ayat yang ada di sekitar kita, termasuk apa yang kita lihat, pemandangan laut, ciptaan-ciptaan Allah, kita tidak hanya sekedar melihat atau takjub, tapi bertambahlah keimanan kita, yaitu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah iman kita. Ketika dibacakan Al-Quran, ya, iman kita akan bertambah dan kita akan melaksanakan apa yang ada, yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah kita bertawakal atau berserah diri. Jadi menyerahkan diri kita hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Setelah kita berusaha, ya, bukan berarti ketika kita berusaha kita tidak berhasil terus kita minta tolong kepada selain Allah, termasuk minta tolong kepada dukun, kepada gunung, kepada gerumbul-gerumbul, ya, atau pohon-pohon yang dikeramatkan, bukan, tapi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu alladzina yuqimunas sholata, yaitu orang yang mendirikan sholat, orang yang mendirikan sholat. Jadi ketika kita hadir di masjid, hadir di mushola untuk melaksanakan sholat yang diberikan Allah, itulah salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Yang keempat, yaitu yang keempat alladzina yuqimunas shalah, yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang menafkahkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi harta kita itu tidak hanya kita tumpuk,
tidak hanya milik kita sendiri, tapi ada hak orang lain. Ada hak orang lain, khususnya kepada orang-orang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, yatim piatu. Makanya yaitu yang keempat adalah orang yang menafkahkan sebagian rizkinya. Yang kelima adalah orang yang menafkahkan sebagian rizkinya, itu berinfak, apalagi di bulan Ramadan, dalam momentum di mana kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu untuk mengeluarkan zakat, baik zakat pribadi maupun zakat mal. Ini momentum yang biasa yang bisa kita laksanakan, di mana di bulan Ramadan apa yang dilaksanakan akan dilipat gandakan, baik melaksanakan kebaikan maupun melaksanakan keburukan. Kalau kelima-lima kita sudah melaksanakan, ya sudah seperti apa yang tercantum dalam Al-Quran ayat surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 ini, ulaika humul mu'minuna haqqo, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Kalau kita punya ciri-ciri atau tanda-tanda kelima tersebut, itulah termasuk, atau kita termasuk orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Kemudian Allah memberikan kepada kita lahum darajatun inda rabbihim. Kalau kita sudah termasuk 5 ciri tersebut, yaitu lahum, kepada mereka, yaitu kelima-lima tadi, darajatun inda rabbihim, derajat di sisi Allah yang tinggi, wa maghfiratun, dan akan diberikan ampunan oleh Allah, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Jadi marilah kita momentum di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang tercantum dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.